warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertatap maya dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya informasi pemaparan pembekalan akan disampaikan oleh Pak Melvi. Namun sebelumnya memang tahap 3 ini memang masih semu ya, gitu, masih semu ya. Lihat postingan-postingan dari Profesor Nunuk juga masih terus berkomunikasi dengan berbagai pihak gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan, yang harus kita lakukan adalah ya bersabar, jangan dilihatlah sekali-kali di Instagramnya Mbak Nunuk itu biasanya dia memposting apa informasi-informasi yang terkini gitu. Kemarin juga saya sudah dengan Pak Perdiansah dari Komisi 10, beliau juga memberikan informasi, ya saya itu ke Nadiem itu minta dibereskan dulu yang tahap 1 dan tahap 2 katanya gitu. Jangan dulu tahap 3, tapi bereskan dulu teman-teman yang tahap 1, tahap 2 juga sampai hari ini belum menerima SK gitu kan. Sampai hari ini kami juga masih bahkan di Kota Tasik DRH itu didamping oleh BKPSDM udah. Jadi kalau misalnya ada perbaikan yang harus diperbaiki sesegera mungkin dan dikirim melalui email ke BKPSDM setempat gitu. Untuk yang sudah lulus ya itu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum lulus, jangan berkecil hati. Insya Allah kalau sudah waktunya akan indah pada waktunya gitu ya. Akan indah pada waktunya. Perjuangan yang luar biasa. Saya pun bersama Pak Melvi dari bulan Februari Maret 2021 sampai sekarang udah mau setahun ya. Udah mau setahun nggak terasa gitu. Perjuangan yang luar biasa sekali gitu. Bagaimana beliau memecut kita untuk ayo belajar, terus belajar. Waktu segimanapun kita sibuk, jangan lupa baca, kerjakan tryout-nya. Itu yang selalu diingatkan beliau gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memetik gitu ya, sudah memetik bunga dan hasil yang ya kerja keras kita gitu, ikhtiar kita gitu. Jadi kuncinya jangan pernah putus asa, terus belajar karena yakin akan indah, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalannya jika kita sudah berikhtiar maksimal. Itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Ari Melvi untuk memberikan pembekalan mengenai materi yang akan disampaikan siang hari ini. Makasih Teuca. Oke, udah sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Dari teman-teman guru pendidikan agama Islam dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pertama ingin kami sampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini ada 2 sesi, ada 3 sebenarnya ya. Pertama sekali sesi pembekalan untuk teman-teman yang akan ikut tes P3K di tahap 3
di tahap 3, guru-guru pendidikan agama Islam yang akan ikut SP3K di tahap 3. Kemudian yang kedua teman-teman yang akan ikut dari Teker UP PPG PAI. Kemudian yang ketiganya yaitu informasi-informasi penting seputar kesiapan kita dan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting sebagai penegasan daripada apa yang disampaikan oleh Bu Ucan tadi, Bu Susan tadi, bahwa untuk skema tahap 3, pertama kita menunggu konfirmasi atau informasi dari pihak Panselnas, dari pihak Kemdikbud, dari pihak Kemenpan RB. Sesuai dengan regulasi dan aturan main P3K tahun 2021-2022 itu bahwa seleksi tahap 1, tahap 2 udah selesai. Sekarang bersiap-siap untuk seleksi di tahap 3. Nah, di seleksi tahap 3 ini bagi yang tidak lulus di tahap 1 dan di tahap 2, kemudian nanti selesai tahap 3 juga nanti ada optimalisasi. Tentu Bapak Ibu sekalian, tahap 3 ini akan diselenggarakan bila mana nanti tahap 1 penyelesaian daripada tahap 1 dan tahap 2 sudah bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak kementerian. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, tugas kita adalah mempersiapkan diri. Tugas kita itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terkait aturan main, skema, regulasi, itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, bagaimana pula nanti aturan main P3K tahun 2022, karena memang ke depan tidak ada lagi penerimaan CPNS, yang ada itu hanya penerimaan P3K. Seperti apa nanti tahun 2022, kita berdoa mudah-mudahan nanti pertama formasi dan kuota P3K di tahun 2022 wabil khusus untuk teman-teman guru pendidikan agama Islam se-Indonesia tentu akan dibuka lebih luas lagi tergantung kepada usulan dari daerah-daerah. Usulan dari daerah-daerah ke Kemenpan RB, ke pusat, mudah-mudahan nanti peluang teman-teman akan lebih luas lagi, akan lebih besar lagi nanti di tahun 2022 ini. Mengapa tidak, bahwa setiap hari ada yang pensiun, ya setiap bulannya ada yang pensiun, guru-guru kita yang PNS, dan tentu kekurangan daripada guru-guru tersebut akan dipenuhi melalui jalur seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu saat ini sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang diberlakukan di negeri kita saat ini, yaitu melalui jalur P3K. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap kepada teman-teman jangan pernah pesimis, jangan pernah apatis gitu ya. Tetap optimis dan tetap mencari peluang-peluang yang lebih memungkinkan untuk kita, bagaimana nanti teman-teman semuanya menjadi ASN P3K dan digaji oleh pemerintah. Dan untuk kita ketahui semua bahwa kesejahteraan teman-teman yang lulus di P3K itu, kalau kita tengok daftar gajinya itu lebih tinggi malah dari guru PNS gitu ya. Tinggal lagi nanti bagaimana teman-teman nanti memanage keuangan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang sudah lulus P3K di tahap 1 dan tahap 2, teman-teman yang mengikuti pemberkasan, tolong hati-hati nanti mengisi berkas-berkas, data-data, istilah data-data itu yang akurat, yang valid, dan tidak ada kendala-kendala nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pembekalan ini untuk teman-teman guru pendidikan agama Islam Indonesia yang kita selenggarakan dari tahun 2021 awal gitu ya. Kita akan intensif terus memberikan penguatan kepada teman-teman, memberikan motivasi kepada teman-teman.
agar terus bergerak dan terus memacu potensi kita, kompetensi kita menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, pemerintah tentu tidak akan mau ambil risiko mengangkat pegawai secara otomatis. Saya kira nggak ada skemanya sekarang seperti itu. Mengangkat pegawai di Republik ini secara otomatis, tanpa melalui seleksi, tanpa melalui tes, saya kira itu pemerintah tidak mau ambil risiko itu. Cuma saja ada kebijakan-kebijakan dalam bentuk dispensasi kepada teman-teman yang sudah mengabdi selama ini, apakah itu melalui afirmasi dan segala macam, dan itulah yang kita lihat peluang-peluang yang memungkinkan kita untuk bisa lolos menjadi ASN P3K terutama sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa meskipun sekarang kita belum menerima juknis atau ketentuan atau skema bagaimana skema P3K tahap 3, tetapi tugas kita sekarang bagaimana kita latihan secara intensif setiap saat dan setiap waktu. Tiba saatnya nanti, teman-teman sudah ready gitu ya. Nah, teman-teman sudah ready. Kemudian teman-teman yang sudah lulus passing grade, banyak pertanyaan yang muncul, bagaimana kami yang sudah lulus passing grade, Pak? Apakah nanti juga ikut tes tahap 3? Bapak Ibu sekalian, kembali kami sampaikan bahwa bagaimana nasib teman-teman yang sudah lulus passing grade, tentu kita masih menunggu skema tahap 3 ini. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah lulus passing grade itu langsung penempatan atau ditempatkan oleh pemerintah sesuai dengan skema, kuota, dan formasi yang ada di daerah masing-masing. Nah, cuma saja sekarang mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu tentu berproses. Tugas kita sekarang lebih banyak bagaimana kita melihat informasi-informasi secara update, up to date, dan tidak ketinggalan informasi. Tugas pokok kita sebagai guru pasti harus kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya, tetapi hal-hal yang menyangkut kepentingan kita, kesejahteraan kita, wajib kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan kepada kita semua bahwa di pembekalan kita, pembekalan P3K tahap 3 ini, pembekalan tahap 3 ini yaitu kita sudah sudah gabungkan teman-teman di grup WA dan di grup Telegram. Saya berharap tentu Bapak Ibu sekalian kita memaksimalkan latihan nanti di grup tersebut, memaksimalkan latihan kita di grup Telegram dan di grup WA tersebut. Sebentar Bapak Ibu sekalian, saya share screen dulu materi kita yang atau soal-soal kita yang ada di grup Telegram ini. Sebentar, di sini agak ada suara-suara lain karena memang di sini ada ruang guru ya. Baik, pertama ini dia. Nah, barangkali bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa nanti memaksimalkan latihan-latihan di sini. Di setiap hari kita coba posting dan upload soal-soal tersebut secara intens. Agar apa? Agar teman-teman terlatih. Latihan atau tryout itu menggiring kita untuk melatih mental kita menjadi mental yang siap lulus nanti di tes gitu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian seperti ini sudah join 355 teman-teman khusus yang di pembekalan dan tryout tahap 3 gitu ya. Sedangkan kalau grup yang ini, grup yang pembekalan dan tryout P3 KPAI yang
yang di Cruiser saya ini itu umum sifatnya. Kalau ini khusus intens untuk teman-teman yang akan bertarung di tahap 3. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu harapan saya teman-teman bisa intensif setiap hari, kapanpun, dimanapun teman-teman bisa nanti bisa nanti latihan gitu ya. Nah latihan mengerjakan soal-soal ini soal-soal ini di Telegram yang sudah kita joinkan teman-teman peserta. Nah, bagi teman-teman yang belum join tentu nanti melalui mendaftar dan silakan mengikuti pembekalan. Sedangkan materi yang akan diujikan, penjelasan materi itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat di grup WA kita dan juga di grup WA kita, dan sebagian ada kita share di grup Telegram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pembahasan soal-soal tersebut juga kita kirimkan, kita rekam di di channel YouTube kita, yaitu Akpai TV Sumbar. Waduh, di sana banyak sekali informasi-informasi penting. Kemudian pembahasan soal-soal banyak sekali di sini Bapak Ibu sekalian. Saya ingin lihatkan ke teman-teman channel YouTube kita tersebut. Sebentar, sedang proses. Nah, ini dia. Nah, ini saya share screen ke teman-teman supaya nanti teman-teman bisa mengunjunginya. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bisa teman-teman nanti lihat pembahasan soal-soal di sini. Saya ingin lihatkan ada di sini ada pembahasan soal UP PPG, kemudian juga ada pembahasan soal-soal P3K. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat, bisa mengikuti, menyimak. Durasinya tidak sengaja kita buatkan tidak terlalu lama supaya teman-teman tidak bosan mengikutinya. Nah, termasuk di sini ada informasi PPG kemarin yang sudah kami posting, kemudian juga bagaimana updating emis, pembahasan soal-soal dan soal-soal P3K ini sudah banyak seri ya, P3K ini juga P3K. Nah, dengan judul menggapai impian ya, menggapai impian kita bersama Bapak Ibu sekalian. Dan silakan nanti Bapak Ibu berkunjung ke channel ini. Dan insya Allah dengan sering mengulang-ulang latihan-latihan itu, insya Allah Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan latihan-latihan tersebut, tryout itu, latihan itu gunanya adalah untuk menggiring kita bagaimana menguasai materi-materi yang diujikan, menggiring kita menguasai materi-materi yang diujikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap bahwa setidaknya setiap hari itu ada 50 butir soal yang Bapak Ibu kerjakan, sehingganya nanti kita semua bisa terbiasa dengan materi-materi tersebut. Nah, pada kesempatan ini kita coba mencari atau mengerjakan beberapa butir soal ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian dengan pembekalan yang sangat terbatas ini kita bisa mengingat-ingat ketika tes, nanti Bapak Ibu bisa mengingat-ingat materi-materi soal yang kita latihkan, yang kita try out-kan, mulai dari Bapak Ibu mendaftar sampai kepada Bapak Ibu nanti ikut tes. Pembekalan ini akan berlanjut terus. Sekali Bapak Ibu mendaftar di persiapan tahap 3 ini sampai nanti di tes tahap 3 Bapak Ibu akan mengikuti latihan-latihan tersebut secara intensif gitu ya. Nah, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Kira-kira jawabannya apa ini Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya
disebut. A. Riba nasi'ah, B. Riba qardi, C. Riba yad, D. Riba fadl. Kira-kira isinya apa Bapak Ibu? Yang D. D ya. Riba fadl. Oke, coba kita klik D. Ya, jawabannya adalah D. Nah, di sini ada 47% yang betul menjawab. Jadi, riba fadl itu adalah tukar menukar dua jenis barang yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Disyaratkan oleh orang yang menukarnya untuk ukurannya berbeda. Tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Itu disebut dengan riba fadl. Fadl itu artinya lebih. Ya, fadl itu artinya lebih. Jadi jawabannya adalah D, riba fadl. Next, berikutnya. Jenis haji ini sering dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Bahkan mayoritas jamaah haji dunia, ibadah dilakukan dengan melaksanakan umroh dahulu, kemudian baru melaksanakan haji. Haji ini disebut A. Qiron, B. Tamattu', C. Ifrad, D. Ihram. Yang B, Pak. Yang B. Ya, tamattu'. Mendahulukan umroh, kemudian baru haji. Itu apa namanya? Tamattu'. Tamattu'. Oke, kita klik B. Ternyata betul saudara-saudara sekalian. Jawabannya adalah B. Ada 75% di sini yang menjawab betul. Umroh dulu baru haji disebut dengan tamattu'. Haji tamattu'. Next. Lafaz yang disandarkan kepada Allah Ta'ala diperoleh oleh Nabi melalui ilham dan boleh diriwayatkan dengan maknanya saja disebut dengan hadis. A. Wahyu yang bukan ayat Quran, B. Hadis hasan sahih, C. Hadis mutawatir fadli, D. Hadis qudsi. Hadis qudsi. Lafaz yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Lafaznya dari Allah gitu ya. Diperoleh oleh Nabi melalui ilham, diriwayatkan dengan maknanya saja disebut dengan hadis. D. Hadis qudsi. Kita klik D. Ternyata betul teman-teman, ada 72% yang menjawab betul bahwa setiap lafaz yang disandarkan kepada Allah diperoleh oleh Nabi melalui ilham dan boleh diriwayatkan disebut dengan hadis qudsi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Apabila nun sukun, nah ini tajwid ini. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah iklab. Ya, pasti iklab dong. Pasti jawabannya iklab. Iklab itu adalah C. Coba kita klik C. Ya, betul. Tapi ada juga 18% yang menjawab salah ternyata teman-teman sekalian. Wah, hanya 82% yang menjawab betul. Ya. Karena memang di P3K itu tajwid juga ditanya Bapak Ibu sekalian. Karena materi PAI itu juga ada tajwid, ya kan? Nah, kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedang benihnya dari orang yang punya tanah disebut. Nah, ini banyak yang ragu nih. Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Ada pemilik lahan, ada penggarap. Sedang benihnya itu dari orang yang punya tanah. Musaqah, mukhabaroh, muzaro'ah, atau salam. Ayo jawabannya Bapak Ibu. Muzaro'ah. Muzaro'ah yakin? Oke, kita klik muzaro'ah. Jawabannya adalah B, mukhabaroh. Ya, mukhabaroh Bapak Ibu sekalian. Nanti dicari musaqah apa, mukhabaroh apa, muzaro'ah apa, salam apa. Supaya nanti kalau saya tidak salah sudah dikirimkan materi-materi itu di grup. Mudah-mudahan nanti bisa diingat-ingat gitu ya. Ada yang mencoret-coret ini. Bentar. Lagi. Sudah.
Nah, sebentar kita ini dulu. Not clear. Oke. Nah, kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Kewajiban melaksanakan ibadah haji mulai disyariatkan pada tahun A ke-6 Hijriah, B ke-5 Hijriah, C ke-4 Hijriah, ke-6 Hijriah. Oke, coba kita klik ke-6 Hijriah. Apa tadi itu? A ya? Ya, benar. 100 Bapak Ibu sekalian. Haji itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Lanjut. Salah satu prinsip akhlak menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Nah, kan ada akhlak menurut Ibnu Maskawih, ada akhlak menurut Imam Al-Ghazali, ada akhlak menurut Zakiyah Derajat. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu salah satu prinsip akhlak itu adalah A hasanah, B karimah, C mahmudah, D naqliyah, E hikmah. Hikmah ya? Hikmah. Oke, kita coba hikmah. Ya, benar. Salah satu prinsip, ingat soalnya prinsip ya. Prinsip akhlak menurut Imam Al-Ghazali yaitu hikmah. Nah, gitu ya. Akhlak itu harus berhikmah gitu. Baik. Sejarah nih. Latar belakang kerajaan Samudra Pasai dijuluki sebagai daerah Serambi Mekah adalah disebabkan oleh A. Diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. B. Berkembangnya budaya Syiah yang memiliki kesamaan dengan Persia. C. Banyaknya pedagang Arab dari Mekah yang melakukan aktivitas dagang di wilayah Pasai. C. Fisik masyarakat kerajaan Samudra Pasai mirip dengan masyarakat Arab. E. Banyaknya penggunaan nama-nama dari budaya Arab. Kira-kira A ya. Kenapa ya. Samudra Pasai itu dijuluki daerah Serambi Mekah? Karena diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Oke, kita coba jawab A. Yes, jawabannya adalah A. Banyak juga ternyata yang jawab C. Banyaknya pedagang Arab dari Mekah yang melakukan aktivitas dagang di wilayah Pasai. Jawaban yang kita cari itu adalah jawaban yang paling benar, yang paling tepat. Yang paling tepatnya itu ya A, diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Oke, next. Hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yakni mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah disebut A. Ihram, B. Tawaf, C. Wukuf, D. Mabit. Wukuf. Yes. Wukuf. Jawabannya adalah wukuf di Arafah ya. Wukuf itu adalah C. Yes. 69% yang betul. Ada juga ternyata yang jawab A, B, dan D. Ternyata itu salah. Tapi ada sekitar 31%, 31% yang menjawab salah. Jawabannya itu wukuf. Wukuf di Arafah. Oke, kita lanjut. Secara etimologi, kata hadis mempunyai arti diantaranya A. Kuno, B. Baru, C. Perintah, D. Aturan, E. Tertulis. Baru ya? Ya. Benar, betul. Coba kita klik baru. Yes, jawabannya adalah baru. Hadis secara etimologi juga mempunyai makna baru. Jawabannya baru gitu ya. Oke, dari segi bahasa, kata hadis mempunyai beberapa arti kecuali. Yang kecualinya ini. A. Berita, B. Dekat, C. Khobar, D. Lama, E. Baru. Lama. Yang kecualinya lama. Ya. Yang lama. Coba kita cek. Ya, yang kecualinya lama. Kalau hadis itu baru. Kemudian juga di hadis itu dikatakan dekat. Khobar, berita. Nah, yang kecualinya. Baik. Yang ini yang pertanyaan tadi juga. Yang dimaksud dengan hadis kudusi adalah A. Lafaznya dari Allah. B.
maksudnya dari Allah. C, lafaz dan makna dari Allah. D, lafaznya dari Nabi, makna dari Allah. E, Lafal dari Nabi, makna dari Allah. maknanya dari Nabi. D. D ya, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Makna dari Allah. Allah. Coba kita cek. Ya, jawabannya adalah D. 57% yang jawab benar ini, Bapak Ibu sekalian. Lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Itulah konteks daripada hadis qudsi. Nah, Nabi menetapkan suatu hukum yang Rasul sendiri tidak melakukannya. Demikian dalam kajian ilmu hadis dikategorikan sunnah. Mengubah itu sesuatu yang Nabi menetapkan satu hukum yang Rasul sendiri, yang Nabi sendiri tidak melakukannya. Demikian dalam kajian ilmu hadis dikategorikan sunnah al-qauliyah, D, taqririyah, C, amiyah, D, fi'liyah, D, hadis qudsi. Kan tidak apa-apa. Kira-kira B. B ya, takrir. Takrir. Bukan Nabi yang melakukan. Kalau Nabi yang melakukan fi'liyah. Kalau Nabi yang mengatakan qauliyah. Nah, kalau Nabi yang menetapkan menetapkan itu takrir. Kata kuncinya menetapkan. Takrir. Jawabannya adalah B. Hadis itu kan ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Takrir itu artinya ketetapan Nabi. Perhatikan hadis di bawah ini. Innamal a'malu binniyat. Hadis tersebut adalah contoh sunnah atau contoh hadis qauliyah, B, amiyah, C, takririyah, D, sunnah Nabi, E, hadis ilahiyah. Qauli. Adalah qauliyah. Ya Bapak Ibu ya. Nabi sendiri yang mengatakan kalimat ini itu disebut dengan qauliyah. Jawabannya adalah A, qauliyah. Next. Sebuah doa yang langsung diajarkan Nabi dan dinukilkan sampai pada kita disebut doa. A, maksur, B, mansur, C, makbul, D, mastur, E, sanad. Mansur. 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 Mansur ya. Ya. Oke, coba kita cek. Jawaban yang benar iya mansur. Tapi ada juga yang jawab maksur gitu ya. Mansur jawabannya B, Bapak Ibu sekalian. Doa. Sebuah doa yang langsung diajarkan Nabi dan dinukilkan sampai pada kita disebut mansur. Nah, An Abdullah bin Umar. Umar bin Al-As. Hadis ini dari Amru bin As. Amru bin Al-As. Hadis ini dari Abdullah bin Amru bin As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Rawahu Baihaqi. Yang dimaksud dengan matan hadis adalah yang mana matan hadis di sini? A, an Abdullah, B, anin Nabi, C, an D, ridallah fi ridal walidain, D, Amr bin Al-As. Jawabannya adalah D. Matan itu isi hadis. Ini isi hadis nih. Kalau an Abdullah bin Amr bin Al-As an Nabi SAW itu disebut dengan sanad. Kalau rawahu Baihaqi disebut dengan rawi. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Nah, yang ditanya di sini mana yang matan? Matan hadis ridallah fi ridallah. Jawabannya D. D. Oke, lanjut. Istilah muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh A, Ahmad dan Bukhari, B, Bukhari dan Muslim, C, Muslim dan Ahmad, D, Ahmad dan Tirmidzi, E, Abu Daud dan Tobroni. Bukhari Muslim. Tepat adalah Bukhari dan Muslim. Kalau ada muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim. Itu dalam ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk dusta. Kualitas mereka sama dari sanad pertama sampai sanad terakhir. Dan dari tiap sanad tingkatannya tidak ada cacat. Disebut hadis sahih, mutawatir, dhaif, C, mutawatir, gharib, E, hasan. Mutawatir. Antara sahih dan mutawatir. Kita pilih mutawatir ya. Oke, C.
Ya, jawabannya mutawatir Bapak Ibu sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi. Yang rawinya yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat menceritakan kualitas mereka sama dari sanad pertama sampai sanad terakhir, dan dari tiap sanad tingkatannya tidak ada cacat. Hadis, maaf, ya disebut dengan hadis mutawatir. C. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir disebut hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum mencapai derajat mutawatir. Itu disebut hadis A mutawatir, B hasan, C sahih, D aziz, E masyhur. Masyhur ya? Iya, Pak. Masyhur atau sahih? Masyhur. Oke, kita coba jawab masyhur. Ya, jawabannya adalah masyhur, Bapak Ibu sekalian. Apa itu hadis masyhur? Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir, disebut hadis masyhur. Jangan salah lagi, Bapak Ibu sekalian, karena banyak yang salah menjawab. Baik, lanjut. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang rawinya A. Para sahabat, B. Para tabi'in, C. Tidak mencapai derajat mutawatir, D. Banyak orang, E. Beberapa orang. Tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis ahad itu hadis yang belum mencapai derajatnya pada derajat mutawatir. Ciri-ciri hadis mutawatir diantaranya A. Menggunakan akhbarullah, B. Diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, C. Rawi pertamanya Nabi Muhammad SAW, D. Hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim, E. Berdasarkan tanggapan panca indera. T. Rawi pertamanya Nabi Muhammad. Rawi pertamanya Nabi Muhammad SAW. Ya, benar. Rawi pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu ciri hadis mutawatir. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja disebut. Seorang rawi saja. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja disebut. A. Hasan, B. Sahih, B. Aziz, B. Gharib, B. Ahad. C. Gharib. Kalau D. Gharib. Ya. Coba kita jawab D. Jawabnya gharib. Betul Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja disebut hadis gharib. Di sini terjebak teman-teman oleh kata-kata ahad oleh seorang. Jadi sebenarnya adalah hadis gharib. Rawi hadis yang menyendiri terhadap para perawi lain dalam hal sifat atau keadaan tertentu, maka hadisnya disebut A. Gharib nisbi, B. hasan mutlak, C. masyhur nisbi, D. aziz mutlak, E. gharib mutlak. Jawaban yang tepat adalah Gharib nisbi. Gharib nisbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jawabannya betul. Rawi hadis yang menyendiri terhadap para perawi lain dalam hal sifat-sifat atau keadaan tertentu, maka hadisnya disebut gharib nisbi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Tingkatan yang tertinggi dalam hadis sahih berdasarkan kedobitan dan keadilan para perawinya adalah A. Muttafaqun alaih, B. As-sahihul Asiyad, C. Sahihul Asiyad, D. As-sahhul asanid. Asiyad atau asanid ini? E. Ala syartil Bukhari wa Muslim. Jawabannya D. Tingkatan yang tertinggi dalam hadis sahih berdasarkan kedobitan dan keadilan para perawinya adalah As-sahihul Asiyad. As-sahihul Asiyad. Coba kita jawab D. Ini jawabannya D. Oh ini ya, as-sahih asanid.
Ada kata-kata sahih. Ada kata-kata as-sahih. Ya. As-sahih, asanid ya. Ini tingkatan tertinggi dalam hadis sahih. Ada kata-kata as-sahih. As-sahih. Jawabannya di sini D, Bapak Ibu sekalian. Rawi yang memiliki sifat adil dan dhabit disebut siqah ya. Makbul, siqah, sahih, hadis atau adil. Rawi yang memiliki sifat adil dan dhabit disebut makbul, siqah, B kayaknya ya. Coba kita klik B. Ya, siqah. Jadi rawi yang siqah itu adalah rawi yang adil dan dhabit. Dhabit itu daya ingatnya tinggi. Adil itu mereka yang tidak tercela di pandangan masyarakat gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada soal berikutnya. Rawi hadis yang cacat disebabkan rawinya dusta, panduto atau berdusta. Maka hadisnya tergolong hadis A mahmud, B matruk, C maudhu, D munkar, E mardud. Maudhu. Oke, coba kita klik C. Ya, kalau perawinya pembohong, maka kualitas hadis yang dikeluarkannya kategorinya maudhu, palsu. Ya, lanjut. Ini masuk kita ke munakahat. Boleh rujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Akan tetapi jika masa iddah selesai, rujuk hanya bisa dilakukan dengan akad nikah baru berlaku untuk salah satu dan dua. Merupakan pengertian dari ma'in ila raj'i ulu. Raj'i ini talak raj'i. Jadi ini talak raj'i itu talak yang boleh rujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Gitu ya. Kata hayat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak titik-titik kali, imbang dengan jumlah maut di dalam Al-Quran. Ini ada, saya nggak tahu jawabannya ini. Apa jawaban ini Bapak Ibu sekalian? 145. Hayat berapa? 145. 145. Ya benar. 145 kali kata-kata hayat yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata Bapak Ibu sekalian. Seimbang dengan kata-kata maut. 145 kali. Wih, ada Pak Rimelvi di sini. Pak Rimelvi memiliki sebidang tanah. Dia meminta Pak Ruslan untuk menggarapnya. Sedangkan biaya serta benih ditanggung oleh Pak Rimelvi. Dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Disebut akad korobah, muzaro'ah, muzayadah, murobahah. Coba kita klik muzaro'ah. Ya. Muzaro'ah. Pak memiliki sebidang tanah. Dia meminta Pak Ruslan untuk menggarapnya. Sedangkan biaya serta benih ditanggung oleh Pak Rimelvi, itu disebut muzaro'ah. Apabila ada amar atau perintah yang jatuh setelah nahi, maka larangan, maka larangan itu berfaedah. A. Menunjukkan makna wajib. B. Menunjukkan makna mubah. C. Menunjukkan makna sunnah. D. Menunjukkan makna ma'ruf. Menunjukkan makna mubah. Mubah ya, apabila ada amar atau perintah yang jatuh setelah nahi, maka larangan, maka larangan itu berfaedah. Coba kita berfaedah makna mubah. Makna mubah di sini ya, bukan makna wajib. Dia larangan. Ada amar, ada nahi. Di sini menunjukkan makna mubah larangan itu. Faedahnya apabila amar atau perintah yang jatuh setelah nahi. Guru memerintahkan murid untuk menemukan sifat-sifat najis mughallazah, merupakan penerapan. Guru memerintahkan murid untuk menemukan sifat-sifat najis mughallazah, merupakan penerapan. Ini kata kuncinya murid menemukan. Brunner, Skinner, Ausubel atau Thorne. Tabel. Coba Ausubel. Oke, sip. Jawabannya adalah Ausubel.
Pada masa Rasulullah terjadi perjanjian Madinah yang merupakan kesepakatan damai sekaligus draft perundang-undangan yang mengatur kemajemukan komunitas dan berbagai sektor kehidupan Madinah. Isi perjanjian Madinah meliputi Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah atau Sahifatul Madinah. Nah, itu adalah perjanjian tertulis pertama yang pernah ada, jauh mendahului Magna Carta yang menjadi rujukan orang Eropa di dalam menyusun perundang-undangan. Jawabannya apa nih? ABC. ABC? Iya, semua benar maksudnya, Pak. Mulai dari urusan politik, sosial, hukum, dan ekonomi, oke. Hak asasi manusia, kesetaraan, kebebasan beragama, ya betul. Pertahanan, keamanan, dan perdamaian, ya. Jawabannya adalah A, B, C, D ya. A, B, C benar. Jadi Sahifatul Madinah itu teman-teman merupakan konstitusi tertulis yang dirumuskan oleh Nabi dan para tokoh di Madinah, yang intinya di sana ada tasamuh, toleransi, ada ta'awun, tolong-menolong, ada persamaan hak azazi, kemudian ada adalah keadilan, kemudian juga ada apa lagi ya? Persatuan dan kesatuan daripada negara kesatuan Madinah. Madinah itu sebelumnya bernama Yasrib. Ketika dirumuskan Sahifatul Madinah itu, maka Yasrib diganti menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau dalam bahasa ininya, seandainya ada seorang muslim yang jiwanya terancam di luar sana, sedangkan dia adalah warga negara Madinah, maka yang non-muslim wajib membantu. Seandainya ada non-muslim yang terancam jiwanya di luar sana, sedangkan dia adalah warga negara Madinah, yang muslim wajib membantu. Jadi sampai begitulah keindahan tasamuh di Madinah di zaman Rasulullah itu. Hadis yang jalur periwayatannya dan penyandarannya sampai kepada Rasulullah adalah dobit, adil, marfu, dhaif. Mana kira-kira? Marfu. Hadis yang jalur periwayatannya dan penyandarannya sampai kepada Rasulullah marfu ya. Hadis marfu. Ilmu yang membahas tentang keadaan atau suasana Nabi Muhammad ketika bersabda, sebuah hadis disebut ilmu hadis yang membahas tentang keadaan atau suasana Nabi Muhammad ketika bersabda, sebuah hadis disebut ilmu Asbabul Wurud hadis. Asbabul Wurud. Nah, ya. Asbabul Wurud. Jadi Asbabul Wurud itu penyebab hadis itu datang. Penyebab hadis itu. Ini kawan-kawan terjebak kayaknya nih ilmu yang membahas tentang keadaan. Padahal ini yang sebenarnya ini substansinya keadaan Nabi di saat hadis itu dikeluarkan Nabi itu disebut dengan asbabul wurud, sebab keluarnya hadis. Teman-teman banyak milih ilmu rijalul hadis. Kalau rijalul hadis beda lagi Bapak Ibu sekalian. Perawi hadis. Ya, tentang perawinya. Tafsir surah Az-Zariyat ayat 56 pada lafaz liya'buduni adalah takwa kepada Allah, menyembah Allah, patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk ya? Ya, Pak. Liya'buduni. Tapi hampir mirip juga dengan menyembah Allah ya. Ya, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk patuh dan tunduk atau menyembah Allah. Tapi di sini konteksnya mungkin patuh dan tunduk. Teman-teman banyak yang memilih menyembah Allah. Arti kata Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kan itu konteksnya gitu ya. Tapi dalam option ini jawaban yang itu patuh dan tunduk, untuk patuh dan tunduk kepadaku. Hampir mirip sih jawabannya Bapak Ibu sekalian, tetapi pada intinya nanti kalau ada timbul soal cari yang paling benarnya, yang paling tepatnya secara makna kontekstual, secara makna substansi gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian. Coba kita tengok di sini. Tujuan pembelajaran PAI pada SMP kelas 7 menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan munfarid dari kompetensi dasar tersebut, maka tujuan pembelajaran adalah kalau KD 9.1-nya menjelaskan pengertian sholat berjamaah,
dan munfarid, maka kompetensi dasarnya maka tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran peserta didik mampu melaksanakan sholat dengan benar. Setelah pembelajaran peserta didik mampu sholat berjamaah dengan baik dan benar. Setelah pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan munfarid baik dan benar. Peserta didik mampu menjelaskan dengan baik dan benar pengertian sholat berjamaah munfarid selesai pembelajaran. Kira-kira mana yang menjadi jawabannya Bapak Ibu sekalian? C ya. Coba kita jawab C. Ya. Jadi kalau begini bunyi KD-nya 9.1. Setelah pembelajaran ini peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan munfarid baik dan benar. Jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira latihan, bentuk-bentuk latihan yang kita coba latihkan di grup Telegram itu, dan setiap hari kita latih seperti itu, insya Allah materi-materi yang diharapkan mampu melatih kita menguasai materi-materi. Pak insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti bisa terlatih dengan maksimal gitu. Kemudian penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa